Assalamualaikum Mbak. Saya Mbak bukan Mas sebetulnya. Nama saya Lauren Lee, saya dari Bekasi. Prasangka saya untuk Mbah Nun, gimana ya? Jadi kalau mungkin kalau bisa dilihat dari apa gaya saya segala macam gitu kan, saya termasuk orang yang kelihatannya selengean gitu ya. Terus apa ya, jauh lah dari yang namanya pengajian yang mainstream gitu. Terus saya juga sering masuk ke sini ditolak, masuk ke sana bukan ditolak sih, tapi si komunitasnya sendiri atau si tokohnya sendiri di situ, lu siapa gitu ya, ibarat kata begitulah. Terus setelah sebetulnya saya jemaah YouTubers jadi saya dari kenal Mbah Nun sebetulnya dari dulu, zaman saya masih SD lihat Mbah Nun di Indosiar zaman dulu sampai terakhir lihat di YouTube gitu. Saya merasa nyaman gitu, saya merasa aman dengan Maiyah, dengan Mbah gitu. Saya bukan merasa dengan orang lain, tapi dengan Mbah saya sendiri. Aduh, saya jadi jadi terharu. Saya sendiri ini personal saya ke Mbah. Saya nggak punya seorang kakek. Saya ngeliat Mbah sebagai kakek saya sendiri gitu. Mungkin di sini juga teman-teman kayak tadi Mas Budi gitu ya. Wah, anjing ini tempat gua gitu. Ya sama gitu. Saya juga ngerasa kayak gitu. Bukan cuma Mbah, tapi juga teman-teman semua di sini, saudara-saudara semua di sini. Jadi keluarga baru buat saya gitu. Bikin saya nggak kesepian lagi gitu Mbah. Ini cuma itu aja atau boleh pertanyaan, Mbah? Boleh pertanyaan? Ya, soal prasangka juga, Mbah. Saya kan kebetulan berkecimpung di dunia hewan gitu. Yang paling deket perasuan atau perasuan. Jadi saya kebetulan juga ini sama sahabat-sahabat saya di sini ada. Jadi kami ada yang rescue anjing di jalan, kucing di jalan gitu ya. Terus ya. Terus memang dari kecil ini saya boleh cerita ya sedikit, mohon maaf. Jadi dari kecil saya kan kesepian, ceritanya suka dibully segala macem. Saya punya sahabat lah gitu ya, sahabat kecil. Ya seekor anjing lah gitu sama kucing gitu kan. Terus orang suka berprasangka ke saya, kamu muslim, kenapa kamu piara segala macem gitu-gitu. Nah dari situ saya mikir, kok ya dari ustadz yang saya kenal segala macam selalu bilangnya seperti itu, bahwa itu haram lah, itu najis lah segala macam. Akhirnya saya berprasangka buruk sama Tuhan, saya berprasangka buruk sama Allah. Kok Allah menciptakan sesuatu tapi untuk dihina, untuk di seperti itu kan gitu. Kadang suka ditimpuk lah segala macam. Saya sendiri, tapi saya nggak, di dalam hati saya nggak percaya gitu, karena dulu almarhum kakek saya selalu bilang, kamu itu ingat Allah, Bismillahirrohmanirrohim aja udah. Allah itu adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, udah itu aja, jangan mikir yang lain-lain gitu loh. Nah dari situ saya akhirnya kaji ya beberapa lah, karena kebetulan nyambung juga sama tema kemarin, kamu harus berdaulat atas dirimu sendiri. Ya saya cari gitu loh. Kebetulan Ustadz Wijayanto juga saya lihat beberapa videonya di YouTube, ada perkataan, bukan perkataan, hadis di mana bahwa memanfaatkan anjing itu boleh untuk berburu, untuk menjaga segala macam. Nah, saya temukan prasangka baru atau sudut pandang baru, di mana sebetulnya kan di situ ceritanya manusia itu akan dihukum atau diberikan konsekuensi, dikurangi pahalanya sebanyak, ada yang bilang 1, ada yang 2 kirot gitu kan. Itu ternyata bukan karena si anjing itu najis, kita dekat-dekat sama barang najis, bukan. Tapi karena memang anjing jika tidak diberikan pekerjaan, maka dia akan stres, dia akan destruktif.
itu, karena manusia telah zolim terhadap si anjing itu. Setiap hari dia stres, maka setiap hari manusia itu akan berkurang pahalanya. Itu yang saya dapatkan, gitu. Jadi mohon teman-teman di sini semua, saya yakin sih kalau masyarakat Ma'iyah pasti pada prasangka baik terhadap semua alam ya. Kan Islam itu rahmatan lil alamin, betul? Ya, itu. Jadi mohon maaf ini saya kepanjangan jadi curhat. Menurut Simbah bagaimana gitu atas bukan pekerjaan sih tapi aktivitas kami gitu kan, apakah prasangka saya ya betul, kalau kita memelihara untuk menolong mereka yang memang kan domestik anjing dan kucing itu sudah overpopulasi lah, itu pun karena ulah kita sendiri. Apakah itu dosa gitu loh, apakah itu hal yang tidak boleh dilakukan gitu loh, itu Mbah. Mohon maaf ini saya jadi sedikit melenceng, terima kasih. Bagus. Gini, Mbak siapa? Mbak Li. Nanti saya akan berikan kepada pakar anjing, yaitu Ustadz Wijayanto. Ya. Tapi saya mendasarinya gini Mbak, saya nyumbang gini aja. Binatang itu kakakmu. Manusia itu makhluk paling bungsu. Dia punya kakak binatang, kakak yang lebih atas lagi tumbuh-tumbuhan. Kakaknya lagi ada air, ada udara, kakaknya lagi ada jin, kakaknya lagi ada malaikat dan seterusnya. Mereka semua adalah makhluk Allah. Bahkan Anda tahu kisah-kisah yang indah yang menyangkut anjing itu begitu radikal membuat seorang pelacur dimasukkan surga karena dia memberi minuman kepada anjing yang haus. Jadi barang siapa ingin masuk surga gampang. Ya, cari. Kalau perempuan lebih gampang, jadilah pelacur. Terus temenmu suruh bawa anjing, ya toh. Dan jangan kasih minum 2 hari, terus kamu siapkan minumnya, terus kasih anjing itu langsung masuk surga. Itu kalau mau cara berpikir Indonesia modern kayak gitu itu. Tapi saya kira cukup bahwa saya mengatakan itu kakakmu, bahwa ada prosedur terhadap setiap hal. Itu kan memang, ya misalnya Anda bikin daging supaya apa namanya itu Mas, diapain tuh supaya lunak itu, di presto, itu kan soal prosedur, bukan ini diskriminasi, tela kok nggak di presto kalau anjing di presto, ya jangan gitu dong, ya agak anu sedikit lah, agak proporsional lah berpikirnya. Jadi bahwa kalau Anda misalnya kena liur anjing kemudian digosok dengan pasir atau debu 7 kali, itu soal prosedur biasa. Itu soal prosedur, tidak ada masalah. Memang begitu. Pasti ada jawaban medisnya, pasti ada jawaban higienisnya gitu. Ya. Tapi tetap, apakah kalau sesuatu diharamkan Anda membenci? Kan sekarang ini gitu. Begitu diharamkan dibenci. Lah kenapa Anda tidak benci Masjidil Haram? Jelas al-masjid al-haram. Kok enggak Anda benci itu loh? Terus haram, sesuatu atau orang yang diharamkan namanya mahram. Misalnya Mbak I tidak boleh nikah sama kakaknya. Apakah Mbak I lantas benci kepada kakaknya? Anda tidak boleh makan babi. Kenapa Anda lantas benci babi? Babi salah apa? Kan gitu. Jadi kita ini sering bocor psikologis gitu loh. Ya. Loh gimana wong ini urusan proporsi makhluk kok melebar-lebar sampai benci gitu loh. Kenapa? Yang mana yang Allah benci, yang mana? Yang dibenci Allah hanya kelakuan manusia yang membuat Allah cemburu, cuman itu dok. Benci itu namanya makruh, sesuatu yang tidak disukai Allah, dibenci oleh itu. Nah kalau anjing, babi, ini semua jamaahnya tahu babi itu tidak haram. Kalau dimakan baru haram. Kalau kamu cuma jalan-jalan nama babi, tidak masalah. Begitu. Berani
saya ini melakukan yang tidak seperti siapapun selama hidup. Dan saya difitnah, dibenci 65 tahun terus-menerus sampai hari ini. Dan saya tidak ada masalah. Semakin kita dibenci, semakin kita punya peluang untuk mendoakan agar Allah memaafkan orang yang kita benci. Gitu. Memang harus tangguh mentalnya, harus tangguh gitu kan. Jadi tidak apa-apa, bismillah. Nanti secara hukum Ustadz Nur Somad sama Mas Wijayanto sebagai pakar anjing akan dan babi. Nah, insya Allah akan menjelaskan gitu ya Mbak ya. Jadi pokoknya kakakmu itu, pohon tuh kakakmu, air kakakmu, angin kakakmu, kakak loh, bersaudara loh. Allah loh yang bikin berurutan loh ya. Visitati ayamin aja kita juga berprasangka. Kita pikir Allah bikin alam ini 6 hari terus berlangsung. Saya berprasangka lain. Allah itu membuat semuanya itu dalam 6 hari. Sekarang ini hari keempat. Sekarang ini kok tahu Cak? Enggak tahu, saya cuma berprasangka. Kamu enggak bisa membuktikan iya atau tidak, kamu enggak bisa bilang iya atau tidak. Yang penting itu membuat saya menjadi lebih luas kepadamu, saya menjadi ruang Mas di dunia ini. Tugas saya menjadi ruang, tidak menjadi perabot. Kalau perabot kan nyalek cari kursi, saya ruang kan gitu. Saya selalu menjadi ruang. Dan halal haram itu kan sebenarnya soal habitat kok, soal prosedur bahwa air jangan dicampur sama ya nek ciu karo cangkemmu kan gitu kan. itu kan soal proporsi biasa Mas. Mosok kopi dikasih garam kan enggak bener tuh. Kopi dicampur sambel, wah enak, wah ya enggak lah. Padahal kan enggak dosa, tapi kan ada prosedur, ada estetika, ada kebenaran kuliner, ada kebaikan. Itu semua soal administrasi sebenarnya. Tapi kita terlalu psikologis menanggapi apa-apa. Asal ada orang tidak sholat benci, asal ada orang tidak Islam benci, kan gitu kita ini. Loh kalau Nabi Muhammad itu benci, kita nggak jadi Muslim. Bayangin Nabi Muhammad ijan loh, Islam ijan loh, sendiri di Ka'bah itu, sendiri dia. Gitu teman sekalian. Jadi tolong ya, Anda mantaplah dengan yang kamu lakukan. Tuhan akan menolongmu, Tuhan akan membahagiakanmu, Tuhan akan menjauhkanmu dari yang menyedihkanmu. Ya, Anda percaya itu. Kalau Anda tidak percaya, Tuhan juga ogah-ogahan. Percaya aja. Saya itu gitu, percaya sama Tuhan itu membabi buta pokoknya. Ben, wes pokoknya ngunu, ben, wes modaro, pokoknya ngunu kui. Asal Allah bilang udah gitu aja, ndak perlu riset, ndak perlu riset. Di desa saya pil apa saja, pil KB itu karena orang Jawa kok suruh KB. Terus akhirnya dibagiin KB untuk promosi awal BKKBN. Tapi masa ya mereka punya cara sendiri untuk tidak punya anak banyak dan seterusnya, dan mereka punya filosofi sendiri mengenai anak. Akhirnya pil KB dipakai untuk ngobatin ayam sakit. Akhirnya sembuh dan terkenal di seluruh desa saya. Pokoknya asal ayam sakit kasih pil KB. Sekarang kalau Anda ngomong prasangka, Anda berprasangka bahwa pil itu efektif untuk kasus penyakitnya. Enggak, terserah Tuhan. Enak aja, biar kerikil kamu mut-mut terus kesepian gitu ya, kesepian gitu, terus bingung, akhirnya ndelek wedi di mut. Udah nggak kesepian Mas, soalnya repot sama pasirnya itu. Kan boleh Mas. Oh ada loh orang menyembuhkan sakit gigi itu Mas, dengan cara tengkurap di tanah, menyerap tanah itu. Ya hilang sakit giginya, cuman siksaan baru. Jadi hidup itu jangan repot-repot amat. Begitu banyak jalan keluar, begitu banyak ruang untuk bahagia, begitu banyak ruang untuk kuat, begitu banyak ruang untuk yakin dan Bahkan ketika orang Arab kesulitan ngartikan famasaluhu kamasalil kalbi intahmil alaihi yalhas atau tatrukuna yalhas. Orang Tomak itu ibarat kayak anjing. Anjing itu kamu kasih makan ya tetap melet, menjulur-julurkan lidahnya, kamu ndak ya ndak. Imam Nawawi ditanya, ma wajhu sibbi, lalu wajah tasbihnya di mana?
Beliau menjawab fitoma. Jadi anjing punya dua sifat yang berlawanan. Di bab ilmu dipuji, nggak ada hewan yang mudah menerima ilmu kayak apa? Anjing. Sehingga Quran mengistilahkan wama alamtum minal jawarihi mukallibin. Hewan yang mudah diajari itu oleh Quran dibahasakan sudah menganjing. Karena anjing adalah hewan yang paling mudah apa? Diajarin. Itu diakui oleh Quran wama alamtum minal jawarihi mukallibin. Tapi dia punya sifat yang sangat buruk sekali, yaitu nggak pernah puas. Makanya ketika Bal'am bin Ba'ura, ada tokoh yang kedonyan ya, itu kalau diistilahkan Quran walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil 'alaihi yalhas aw tatrukhu yalhas. Jadi anjing punya dua sifat yang berlawanan. Di bab ilmu dipuji karena paling mudah diajarin. Itu saya pernah ke Malaysia, diceritain sama polisi Malaysia. Anjing itu saking cerdasnya itu bisa deteksi CD palsu sama CD bajakan, asli sama bajakan. Itu kan nggak kebayang. Kalau narkoba mungkin masih ada bau khusus ya, atau mesiu atau bom masih ada bau khusus. Ini enggak. Anjing itu dilatih ngecek CD yang asli sama yang palsu. Oh itu kebablas itu pinternya itu. Itu harganya itu 1 miliar lebih, paling mahal. Jadi mungkin bisa deteksi ini dosen betul apa abal-abal itu bisa. Itu kiai betul apa kiai pesanan itu mungkin bisa. Itu saya punya kitab namanya Al-Hayawanul Kubro. Itu cerita prestasi-prestasi hewan. Itu yang berkuras-kuras sampai berjilid-jilid. Itu ya cerita anjing. Nggak ada hewan sebaik anjing. Di bab itu ya, di bab sampai ya tadi ada anjing yang sangat loyal sama majikannya. Loyalnya Masya Allah, sopannya Masya Allah. Anjing itu mbok lama berbakti sama sampean, nggak mau tidur di ruang tidurnya sampean, dia tetap tidur di luar. Corong Jawa nggak ngelama. Suatu saat si raja ini minum, wisata minum. Pas mau minum diterjang sama anjingnya sampai tumpah. Kecewanya raja ini itu karena selama ini anjingnya sopan sekali. Sekedar ganggu di ruangannya nggak pernah, malah ini mau minum, minuman yang disukai diterjang anjingnya tumpah. Marah kan anjingnya di mana? Ternyata apa? Minuman itu anjing ini tahu kalau minuman itu beracun, diracuni oleh musuhnya. Itu saking hebatnya anjing sampai ketika ngawal rajanya itu tidak sekedar ada penjahat atau maling, bahkan trik-trik kayak minumannya diracun oleh orang lain tuh anjingnya tahu. Sehingga pas mau diminum diterjang sampai terus supaya nggak keminum. Makanya Quran istilahkan anjing itu apa? Wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibin. Hewan piaraan yang kamu ajarin nanti sampai sepinter anjing. Makanya Ashabul Kahfi itu ketika ngajak anjing tadi, beliau tidur, anjing itu tidurnya bil wasit, wakal buhum basitun zira'aihi bil wasit. Jadi dia tidur dalam posisi siaga. Loh coba, anjing itu nggak pernah sekolah, karena dia posisi menjaga, tidurnya itu kayak siaga gini, bukan ngorok semadep ke atas terlentang, itu enggak. Andai kan dia tidur terlentang itu kan yang mau mengganggu kan, wah sunai turu, itu enggak. Dia tidur posisi siaga, makanya disebut lawit tolak ta'alaihim lawalaita minhum firoron. Kalau kamu melihat anjing itu pasti lari, karena dia posisi siap merekam. Jadi tidur tapi posisi siap merekam. Jadi matanya tetap terbelalak kayak siaga. Padahal itu enggak diperintah, ya dia memang punya nalar untuk itu. Ini yang disebut wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibin. Dan dalam teori modern juga gitu. Tapi dalam hukum Islam yang dianut mazhab Syafi'i itu anjing tetap najis. Ya sudah najis ya najis, tapi ada mazhab lain yang mengatakan tidak najis. Tapi tidak usah ngurmat anjing, geger nanti kalau rektor kampus punya anjing. Tapi ilmu itu bagus untuk kelangenan kadang. Andai kan tidak ada mazhab Malik, maka kita kesulitan menceritakan Ashabul Kahfi yang hewan piaraannya itu anjing. Tapi misalnya anjing disucikan, kita juga nanti susah menjelaskan hadis Nabi malaikat itu tidak masuk rumah yang di situ ada apa? Anjing. Maka ilmu itu, makanya kata Imam Sa'roni, sebagian ilmu itu memang kelangenan, tapi nggak boleh jadi praktek. Tapi harus ada. Misalnya begini, contoh paling gampang. Api
Dalam mazhab Syafi'i kan alat pensuci hanya dua, air dan tanah. Ya saya ulang lagi, air dan tanah, yaitu tanah untuk mensucikan najis anjing. Imam Abu Hanifah menambahkan api. Mazhab Syafi'i itu agak kesulitan ketika ada batu bata dibikin dari tanah-tanah yang bercampur kotoran. Mazhab Syafi'i akan kesulitan karena di situ ada najis yang jadi materinya bata. Hukumnya gimana kalau nanti dipakai masjid? Tapi barokahnya ada beberapa mazhab. Abu Hanifah mengatakan dan api. Jadi apa tadi air, tanah, api. Alasannya masuk akal. Ketika usatul mukminin, orang-orang mukmin yang ahli maksiat itu sebelum masuk surga, kalau dia dosanya banyak itu dibakar dulu supaya suci. Emas itu untuk memisahkan dengan materi lain juga harus dibakar.